Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Kembali dengan saya Syafa Firnandika. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi ke-12, yaitu tentang membangun human capital. Nah, oke, langsung saja kita bahas. Check it out. Oke teman-teman, di sini pembahasan pertama yaitu tentang human capital dan manajemen. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu sumber daya manusia. Nah, di sini sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih baik banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri, dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Yang kedua, sumber daya manusia unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya sumber daya unggul. Perkenan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas tinggi. Nah, selanjutnya yaitu investasi pendidikan untuk sumber daya manusia unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya ada variabel penting sumber daya manusia. Variabel penting dalam sumber daya manusia adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan yang karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez 2003-226 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Selanjutnya di sini ada pentingnya manajemen sumber daya manusia. Sifat sumber daya manusia selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara sumber daya manusia yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Nah, selanjutnya adalah penekanan kualitas sumber daya manusia. Di situ ada 3 poin. Yang pertama, kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa, termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga, ada kualitas karya yang meliputi A. Faktor pribadi, yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. B. Faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Yang C. Faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan sumber daya manusia di Indonesia. Dari pandangan di atas ditegaskan sumber daya manusia yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Itu teman-teman pembahasan yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi kedua, yaitu tentang human capital dan manajemen sumber daya manusia. Oke, langsung saja kita bahas. Oke, materi yang kedua yaitu kita akan membahas tentang human capital dan manajemen sumber daya manusia. Nah, secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Nah, human capital management oleh Gaspers 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu sumber daya manusia yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih kualitas. Nah, dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi
untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Nah, yang terakhir adalah dalam human capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatian pada pengelolaan dan pengaturan peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Oke teman-teman, itu materi yang kedua. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu tentang human capital dan investasi pembangunan sumber daya manusia. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, di sini standar kualitas. Ada standar kualitas produktivitas memenuhi standar apabila sumber daya manusia mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang peminatnya. Yang kedua ada investasi sumber daya manusia. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, penyediakan tenaga pendidik dan pendidikan yang berkualitas akan menjamin sumber daya manusia yang unggul, andal dan berkarakter. Nah, di sini juga ada konsep human capital atau modal manusia. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Nah, yang terakhir di sini ada penempatan sumber daya manusia. Penempatan yang berprestasi dan berreputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Oke teman-teman, itu pembahasan materi yang ketiga. Selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mempersiapkan generasi emas. Nah, generasi milenial pasti harus memahami banget nih, kita mempersiapkan generasi muda atau generasi emas yang baik, yang berkompetensi, yang siap berkompetensi, yang siap bersaing di dunia pekerjaan. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, di sini Gold Generation. Nah, anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Nah, teman-teman, bakat atau aptitude adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Nah, teman-teman, khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas, guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban. Nah, itu pembahasan materi yang terakhir. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah ada di materi yang terakhir. Tadi sudah semuanya saya bahas. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video di channel YouTube saya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe supaya saya terus bersemangat untuk membuat videonya. Terima kasih.